Halo, perkenalkan nama saya Angelina Peleng dengan NIM 22142011019 dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai komputer. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Hosea Gian Kaunang, STMKOM. Baiklah, berikut ini pembahasannya. Sejarah komputer. Awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Generasi teknologi komputer. Yang pertama, generasi pertama. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang begitu besar itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Yang kedua, generasi kedua. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Yang ketiga, generasi ketiga. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Yang keempat, generasi keempat. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration (LSI) yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Yang kelima, generasi kelima. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. Yang kelima, generasi kelima. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. Yang kelima, generasi kelima. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. Telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Jenis dan fungsi hardware dan software komputer. Hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu perangkat komputer. Fungsi hardware sendiri adalah sebagai media pengolahan data yang diinput oleh operator. Untuk selanjutnya, data akan diproses menjadi data output yang berupa informasi. Hardware dari segi fungsinya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu input, proses, serta output. Software adalah perangkat lunak. Istilah ini digunakan untuk data yang telah diformat dan disimpan ke dalam media penyimpanan dalam bentuk digital. Fungsi software sendiri adalah sebagai pendukung dari perangkat keras yang terdapat pada komputer. Operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai perintah operator. Sama halnya seperti hardware, software juga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem software, application software, dan malware. Tipe atau jenis penyimpanan pada komputer. Media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan.
Operating system pada komputer. Sistem operasi adalah suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin tersebut, di mana mesin berfungsi untuk melakukan sesuatu atau sebagai alat bantu dalam menghasilkan sesuatu. Contoh sistem operasi modern yaitu Android, iOS, Mac OS X, Microsoft Windows, maupun Linux. Jadi pengertian sistem operasi komputer adalah pengelola yang menyediakan berbagai layanan ke pengguna komputer. Sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Sistem operasi desktop merupakan sistem yang digunakan di suatu kantor dengan jumlah pengguna yang terbatas. Sementara sistem operasi jaringan adalah sistem yang dirancang untuk lingkungan atau perusahaan yang melayani beberapa pengguna dengan bermacam kebutuhan. Demikianlah pembahasan saya mengenai komputer. Saya sadar bahwa pembahasan saya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Fisip, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Dr. Muin Sida 6, nomor 129 Lingkungan